Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Siti Rafina. Kali ini saya mau membahas mengenai yaitu kritik sastra pada sebuah film yang tentunya yang tidak asing, bahkan kalian tahu. Sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada penonton setia saya tentunya yang masih menunggu dan masih menonton video saya untuk kali ini. Seperti kalian ketahui, kali ini saya mau membahas mengenai kritik sastra pada film animasi Jepang yang tentunya kalian tidak asing, bahkan kalian tahu. For your information mengenai video ini, sebenarnya video ini sudah saya upload beberapa hari yang lalu sebelum video saya pada postcard. Namun karena ada di backlist oleh pihak YouTube sendiri, diblokir karena ada unsur plagiasi, dan tentunya saya tidak mengetahui akan hal itu. Oke, langsung saja permasalahannya kali ini, yaitu kali ini saya memilih film animasi Jepang Spirited Away, atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah Sentou Chihiro no Kamikakushi. Apabila saya salah dalam penyebutannya, saya mohon maaf. Baik, langsung saja. Yaitu film ini dikategorikan sebuah film fantasi yang dibuat oleh seorang animator Jepang yang tentunya terkenal, yaitu bernama Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki adalah seorang pembuat film, yaitu penulis skenario dan mangaka yang terkenal, bahkan beliau mendapatkan pengakuan dari internasional. Salah satunya film ini. Film dari karangan beliau sendiri yang dibuatnya hampir semuanya itu bestseller, yang tentunya keren, bagus, dan patut mendapatkan sebuah penghargaan. Film Spirited Away dirilis pada tahun 2001 yang tentunya sudah sangat lama dong, tapi masih banyak digandrungi oleh para pencinta anime, salah satunya saya sendiri. Sedikit recap mengenai film tersebut. Spirited Away ini menceritakan yaitu kisah perjuangan seorang anak gadis yang menyelamatkan kedua orang tuanya yang terjebak di desa gaib. Nah, anak ini berusaha menyelamatkan kedua orang tuanya yang telah berubah menjadi binatang atau sesosok hewan, hingga anak ini tuh berjuang dalam membantu kedua orang tuanya agar bisa diselamatkan. Next, yang mau saya bahas dalam film ini yaitu penokohan dari tokoh utama, yaitu Chihiro dalam film Spirited Away pada pendekatan psikologis teori sastra. Sebelum membahas lebih jauh, sedikit menyampaikan apa sih itu psikologis. Psikologis merupakan yaitu ilmu yang mempelajari mengenai semua tingkah laku dan perbuatan individu dalam lingkungannya. Secara singkat, psikologis juga berkaitan dengan kejiwaan atau jiwa seseorang yang mencangkup di lingkungannya. Seperti yang diungkapkan oleh MZ dan Syaifur Rahman dalam bukunya Teori dan Pengajaran Sastra, psikologis adalah ilmu yang sangat luas dan ambisius yang meliputi biologi dan ilmu syaraf pada perbatasannya dengan ilmu alam, dan dilengkapi oleh sosiologi dan antropologi pada perbatasannya dengan ilmu sosial. Lebih tepatnya, psikologis ini mempunyai pelbagai bidang kajian yang salah satunya yaitu psikologis kepribadian. Dalam hal inilah yang ingin saya bahas kepada teman-teman mengenai psikologis dalam ruang lingkup kecil, agar teman-teman dan saya dapat memahami secara lebih detail mengenai psikologis, yaitu tentang kategori kegiatan psikis yang digolongkan oleh 4 kategori. Oke, apa saja 4 kategori tersebut? Pertama, yaitu gejala pengenalan atau kognitif. Yang kedua, mengenai gejala perasaan dan emosi atau afektif. Yang ketiga, gejala kemauan atau konatif. Keempat, gejala campuran. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan sedikit cerita mengenai tokoh Chihiro dalam bentuk cerita. Hal ini dikarenakan apabila saya meletakkan sebuah cuplikan film, itu akan membuat video ini akan terblokir oleh pihak YouTube itu sendiri. Oke, langsung saja masuk pembahasannya pada nomor 1. Pada nomor 1 kita membahas gejala pengenalan atau kognitif.
Yang dimaksud dengan gejala bagian ini yaitu adalah seluruh gejala yang terdapat dalam kejiwaan sebagai hasil pengalaman atau pengenalan, sebagai contoh pengenalan suara, penglihatan, dan lain-lain. Dalam hal ini menyangkut pada perhatian, tanggapan, ingatan, imajinasi, pikiran, dan instruksi. Oke, dalam hal ini pada tokoh Chihiro dapat kalian lihat pada pertama yang mana ketika dia masuk ke dalam sebuah gua, Chihiro tersebut merasakan bahwa ada suatu daya tarik dari gua tersebut untuk keluarga dia masuk ke dalam sebuah gua. Selanjutnya itu adalah perasaan ketakutan, yang mana ketika orang tua dia itu ingin memasuki gua tersebut, dan kemudian dia bilang, saya tidak mau memasuki gua tersebut, ibaratnya secara translate ya gitu. Nah, tetapi karena orang tuanya tuh kayak ibaratnya ini sebuah cerita kayak pengalaman piknik jatuhnya. Makanya orang tuanya tersebut kayak ya ingin sekali kayak ini tempat jalan-jalan, maka dari itu orang tuanya tuh ingin masuk gitu. Nah, otomatis karena Chihiro sendirian kan, mungkin ketakutan juga karena di tempat sepi tersebut, maka dia ikut juga masuk ke dalam gua tersebut, atau lebih tepatnya gerbang gaib tersebut. Next, selanjutnya yaitu kedua, gejala perasaan dan emosi atau disebut dengan afektif. Nah, dalam hal ini gejala afektif adalah diartikan sebagai kegiatan psikis yang berkenaan dengan perasaan dan emosional seseorang. Perasaannya dimaksud bersangkut paut dengan suasana hati seseorang, seperti yang dikatakan oleh Won, menuturkan dimensi perasaan bukan hanya terletak pada perasaan bahagia atau sedih saja, melainkan perasaan bergairah atau pengharapan juga termasuk. Namun asal kalian ketahui bahwa masih banyak mengenai tentang perasaan, seperti kalian ketahui yaitu ketegangan, simpati, dan empati juga termasuk ke dalam gejala perasaan. Nah, dalam cuplikan Spirited Away, pada tokoh Chihiro ini menceritakan gejala perasaan, yaitu adalah perasaan ketakutan, kegelisahan ketika terjadi kedua orang tuanya itu berubah menjadi sesosok binatang yang tentunya membuat dia itu shock. Bukan hanya itu saja, dunia yang dikatakan ayahnya tadi tersebut tempat rekreasi, ternyata berubah pada saat malam hari menjadi tempat gaib atau dunia lain, yang mana itu membuat dia itu terasa ketakutan, sehingga dia itu ingin pergi tapi tidak bisa, hingga dibantu oleh seorang tokoh Haku. Karena tokoh Haku ini membantu dia agar berjuang menolong kedua orang tuanya agar lolos dari dunia gaib tersebut. Oke, yang ketiga yaitu adalah gejala kemauan atau konatif. Gejala kemauan merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia yang dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan untuk mencapai titik akhir dalam pergerakan menuju suatu arah. Nah, dalam istilah sehari-harinya, kemauan ini dapat disamakan oleh kehendak atau hasrat seseorang yang merupakan fungsi jiwa untuk mencapai sesuatu. Kemauan yang dikelompokkan sebagai dorongan, keinginan, hasrat, kecenderungan, hawa nafsu, dan kemauan. Itu menurut Sumanto dalam bukunya pada tahun 1990, halaman 153. Nah, dapat kalian lihat pada film Spirited Away tersebut, tokoh Chihiro tersebut memiliki kemauan yang sangat kuat dalam menyelamatkan kedua orang tuanya. Nah, tokoh Chihiro tersebut tidak sendirian juga, dibantu oleh tokoh-tokoh lainnya seperti tokoh Haku dan kakek tua, beserta tokoh-tokoh yang lainnya yang membantu dia untuk berjuang menyelamatkan kedua orang tuanya dan tokoh-tokoh lainnya gitu. Nah, dalam hal ini intinya tokoh Chihiro tersebut memiliki jiwa semangat yang tinggi dalam mencapai sesuatu. Oke, kita sampai pada gejala yang terakhir, yaitu adalah gejala campuran. Gejala campuran juga disebut juga dengan gejala kombinasi dari ketiga gejala yang telah dipaparkan tadi. Apabila kalian ingin melihatnya lebih jelas, kalian bisa nonton film Spirited Away dimanapun searching saja, yang mana di situ akan terlihat sekali bahwa gejala-gejala dari psikis yang dialami tokoh Chihiro tersebut kan perjuangan dia gitu, seperti nama filmnya itu Spirited Away, kayak perjalanan untuk hidup gitu.
Nah, oke, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan ataupun tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf gitu. Semoga video ini bermanfaat dan tidak diblokir lagi oleh pihak YouTube. Terima kasih, saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.